Kemenangan Marc Marquez, racun, baru MotoGP yang buat Ducati terancam overpower. Marc Marquez kembali membuat geger di paddock. Saat pembalap lain masih bersaing ketat, Marquez justru kembali dominan habis-habisan, menetapkan kemenangan demi kemenangan bersama Ducati. Namun tak semua orang terpesona. Sejumlah pengamat bahkan menilai dominasi ini justru racun bagi keseimbangan kompetisi MotoGP. Dominasi, baby alien, yang jadi problem? Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team awal musim 2025, Marquez seperti mendapatkan kembali alien mode masa jayanya. Statistik pun berbicara, perolehan 344 poin hingga seri sirkuit Sachsenring, itu unggul 83 angka atas Alex Marquez dan 147 poin atas Francesco Bagnaia. Kemenangan beruntun ini tidak hanya mengukuhkan posisi Marquez di puncak, tapi juga memancing kekhawatiran. Salah satu pengamat menyentil, dominasi sejati bukanlah pertanda bagus jika kompetisi jadi kehilangan ketegangan. Kemenangan Marc itu racun untuk MotoGP, tegas mereka, membawa perspektif berani tentang risiko dominasi berlebihan. Dalam olahraga seperti MotoGP, persaingan yang ketat adalah bumbu utama. Fans ingin drama, bukan pemenang yang abadi. Ketika satu nama terlalu mendominasi, buzz dan antusiasme penonton bisa menurun. Apakah Ducati salah? Di sisi lain, Ducati tengah berada di puncak kekuasaan mesin dan aerodinamika. Loris Capirossi, legenda Ducati, menyatakan bahwa kehebatan Marc bukan semata ambisi, melainkan karena efisiensi motor yang luar biasa. Bilang kalau Marc menang karena motornya hebat, itu tidak paham motor, bilang Capirossi. Ia menegaskan bahwa keahlian Marquez memanfaatkan kecepatan motor menjadi kunci nyata kemenangan. Namun, pengamat lain bergeser menyalahkan Ducati, menghadirkan performa super ini bukan sekadar dukungan teknologi, tapi terkadang malah menciptakan dominasi yang tak sehat. Mereka menyindir bos Ducati yang ingin mengikat Marquez sampai pensiun. Antara respek dan kekhawatiran. Mengakui kekuatan teknologi Ducati, banyak pihak memberikan respek pantas. Marquez bisa saja unggul bukan cuma karena motor, tapi karena sinergi dengan Ducati berjalan mulus. Namun, sinyal dominasi seperti ini juga memunculkan kekhawatiran. Pengamat riset balapan memandang, jika satu pabrikan terlalu unggul, imbasnya terhadap pengembangan tim lain sangat besar. Fans bisa bosan, level persaingan turun, sponsor bisa menarik minat mereka ke tempat yang lebih kompetitif. Reaksi Marc Marquez. Si baby alien, sejauh ini enggan bereaksi berlebihan terhadap anggapan racun. Kepada media, ia hanya menegaskan fokusnya sederhana, balapan. Saat ditanya soal kritik tersebut, Marc menanggapi ringan. Saya datang ke lintasan bukan untuk bikin kontroversi. Saya mau perform, dan itu sudah cukup. Sekali lagi, gaya khas Marc, fokus tanpa basa-basi. Namun di balik statement santai itu, Edward Marquez, manajer dan juga ayah Marc, mengaku bangga. Marc adalah pembalap modern. Dia sama-sama menghargai teknologi dan skill personal, ujar Edward dalam wawancara terbatas. Menggoyang keseimbangan MotoGP. Apa yang terjadi saat ini boleh jadi sinyal kuat, MotoGP memasuki era baru, di mana superioritas Ducati dan Marc bisa jadi penanda pergeseran besar dalam strategi tim lain. Skenario terburuk, kompetisi bisa terkikis, fans bisa jenuh, dan penggemar berat kemungkinan pindah saluran. Tapi, ada pula upside, rival-rival bisa termotivasi. Tim seperti Yamaha, Aprilia, KTM, atau Honda bisa tergugah untuk mereset ulang riset mesin, aerodinamis, dan elektronik. Seperti kata Loris Capirossi, tidak paham motor? Belajar dari Marc. Ini bisa jadi katalis revolusi teknikal. Masa bos Ducati dan reaksi fans. Ducati tak menampik strategi ekspansi besar dengan menahan Marc jangka panjang. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, disebut siap membawa pembicaraan kontrak sampai pensiun. Ini semakin menguatkan posisi Ducati sebagai rival terkuat. Fans mengambil dua arah. Supporters Ducati merayakan, sementara fans oposisi mulai mengeluhkan betapa matchmaking balapan terasa tidak adil. Di media sosial muncul tagar Too Much Ducati, Bring Back Balance, hingga Marquez Take It Easy, menyerukan agar kompetisi tetap hidup. Reaksi pabrikan lain. Tim Yamaha menegaskan akan kembali ke riset fairing dan chassis, sementara KTM digosipkan akan memperkenalkan upgrade agresif sebelum paruh musim. Aprilia dan Honda juga bekerja sama dengan pemasok elektronik untuk mengejar ketertinggalan. Fakta ini memberi harapan, jika Ducati saat ini terlalu unggul,
tidak berarti tanpa lawan. Tim lain sudah punya rencana, dan Brno, Assen, dan Silverstone bisa jadi titik balik. Penutup, antara dominasi dan drama. Kemenangan Marc Marquez saat ini memang racun bagi MotoGP, namun juga bisa jadi katalis untuk era baru kompetisi. Fan favorit bisa kehilangan ketegangan jika balapan jadi monoton, tapi di sisi lain, dominasi Marc bisa menginspirasi tim lain untuk berbenah. MotoGP 2025 kini bukan hanya soal siapa balapan cepat, tapi soal siapa mampu mengakselerasi inovasi dan menyeimbangkan persaingan. Jika Ducati terlalu jauh di depan, persaingan pun tidak tinggal diam. Akhir pekan ini di Brno, dan seri berikutnya, akan menjadi penentu. Apakah Marc akan terus naik tinggi, atau justru dominasi ini yang membangkitkan semua rival agar bangkit? Sementara itu, di balik comeback Jorge Martin, nasihat bijak Marc Marquez yang jadi kunci Brno. Brno, Republik Ceko, sirkuit Brno minggu ini dipenuhi energi positif. Jorge Martin, sang Rookie Aprilia yang sempat absen panjang akibat cedera, kembali tampil impresif. Tapi ada satu hal menarik, di balik performanya yang solid, ternyata ada peran dari Marc Marquez. Si baby alien tersebut memberi nasihat krusial yang kini disebut Martin sebagai nasihat terbaik dalam rekoleksi comeback-nya. Martin, klik, lagi setelah absen. Martin kembali ke lintasan dalam kondisi fit dan percaya diri. Meski baru menjalani 2 seri, Qatar dan Ceko, rider asal Spanyol ini langsung cetak target finish Q2. Di sesi free practice Jumat, 18 Juli 2025, ia tampil konsisten dan berhasil finish P5, hanya terpaut 0,7 detik dari Marquez yang tercepat. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan Jorge dengan RSIP 25 Aprilia sudah kembali klop setelah pemulihan fisik dan konflik kontrak sebelumnya. Nasihat terbaik dari Marc Marquez. Ketika media menyoroti comeback-nya, Martin menyebut satu nama dengan penuh respek, Marc Marquez. Dalam sesi wawancara, ia mengungkap bahwa sang rival Ducati ini ikut memberi dukungan melalui pesan singkat. Nasihat utama dari Marc: jangan mengambil keputusan apapun soal masa depanmu saat kamu cedera. Dikutip dari harian Bisway. Martin menegaskan bahwa itu adalah nasihat paling berarti dari sekian banyak dukungan yang ia terima. Marc sendiri pernah mengalami hal serupa saat mengalami patah lengan panjang pada 2020. Pengalaman yang membuatnya menyadari, keputusan besar harus diambil dalam kondisi prima. Nasihat ini ternyata krusial. Selain menguatkan mental, ini juga membantu Martin mengambil keputusan tegas soal tetap bertahan di Aprilia hingga 2026 dan melepas rencana klausul performanya. Marc Marquez, rekan rival yang berkelas. Respons Marc terhadap comeback Martin pun penuh kelas. Ia melihat kembalinya Martin sebagai kabar baik bagi MotoGP. Bagus untuk MotoGP, bagus untuk kejuaraan ini, bagus untuk Aprilia, dan tentunya bagus buat Martin untuk kembali ke lintasan, ujarnya santai. Ketika ditanya tentang proses adaptasi Martin kembali ke Aprilia, Marc yakin itu tak akan sulit. Menurutnya, Martin akan cepat menemukan ritme bersama RSGP, mengingat talenta, pengalaman, dan dukungan tim yang solid. Dinamika, tim dalam tim, di Brno. Kembalinya Martin membuat Aprilia jadi pengamat serius di paddock. Marco Bezzecchi, rekan setimnya, juga menunjukkan performa agresif di daftar free practice. Fans pun mulai ramai membicarakan ceruk strategi baru Aprilia, dua rider Flaming yang siap menantang ranking papan atas. Diskusi soal masa depan Martin juga mengemuka. Ia telah memastikan akan tetap dengan Aprilia hingga 2026, melunasi spekulasi soal klausul performa dan rumor ketertarikan Honda. Bagaimana ini pengaruh klasemen? Martin belum masuk hitungan juara dunia karena absen panjang, tapi sini tampil kompetitif. Pas di posisi 5 besar FP hari Jumat, ia langsung lolos Q2. Ini berarti peluang untuk ngepodium kembali terbuka lebar, bergantung strategi dan cuaca di race nanti. Sementara itu, Marc Marquez tetap jadi figur hit di klasemen, dengan status sebagai pembalap yang konsisten dan fleksibel. Namun kini ia diingatkan pentingnya menjaga co-driver di paddock. Hubungan si rival bisa jadi support system tak terduga. Atmosfer balap semakin seru. MotoGP Ceko di Brno minggu ini jadi panggung reuni rival sekaligus momentum perilisan potensi baru Martin. Fans pun menyambut penuh semangat, meta media sosial penuh tanda pagar seperti Marquez Wisdom, Martin Return. Dari sisi teknis, Martin mengaku harus tetap fokus ketika trek mulai licin usai hujan ringan yang sempat mengganggu FP. Saat development mental dan fisiknya optimal, rider Aprilia ini siap melancarkan serangan sesungguhnya.
Kesimpulan, rivalitas yang menginspirasi. Cerita Brno kali ini tak hanya soal kecepatan motor dan strategi ban. Lebih jauh, ini adalah kisah persahabatan rivalitas yang penuh rasa saling menghormati. Dari Marc Marquez, Jorge Martin mendapatkan nasihat yang mampu membalikan mental dan pilihan karirnya. Kini, Racing Week di Brno jadi lebih dari sekadar adu akselerasi. Ini tentang resiliensi, kebijaksanaan, dan solidaritas di antara rival. Apakah Martin bisa membayar dukungan ini dengan podium? Atau Marc yang akan tetap jadi penguasa Brno? Kita serahkan semua pada balapan akhir pekan ini. Sementara itu, Marc Marquez ramal Jorge Martin bakal melesat di paruh musim, tapi tetap waspada ancaman baru. Brno, Republik Ceko, jelang MotoGP Ceko 2025, Marc Marquez kembali mencuri perhatian bukan hanya karena statusnya sebagai pemimpin klasemen, tetapi juga lewat komentarnya soal peta persaingan paruh kedua musim ini. Dalam sesi Media Day, Baby Alien dengan nada santai namun penuh keyakinan menyebut nama Jorge Martin sebagai salah satu pembalap yang wajib diwaspadai di sisa musim. Kalau bicara siapa yang paling mungkin bikin repot paruh kedua musim ini, saya rasa Jorge Martin, ujar Marquez dengan nada tegas. Dia punya kecepatan, tim yang solid, dan biasanya performanya justru meningkat di akhir musim. Namun, bukan Marc Marquez namanya kalau berhenti sampai situ. Juara dunia 8 kali itu juga menyebut masih ada faktor lain yang bisa mengubah peta persaingan, termasuk kemunculan wajah-wajah baru yang mulai tampil konsisten. Bukan hanya Martin. Acosta dan Bezzecchi juga makin kuat. Jadi musim ini benar-benar terbuka, tambah Marc. Mengapa Jorge Martin? Pernyataan Marquez soal Jorge Martin memang bukan omong kosong. Statistik menunjukkan, dari total kemenangan yang diraih Martin sejak debutnya di MotoGP, hampir 60% datang setelah paruh musim. Martin juga dikenal punya karakter agresif yang mirip dengan Marquez. Tapi berbeda dengan Baby Alien yang cenderung nekat di awal musim, Martin lebih sabar dan menunggu momen. Musim lalu, Martin sempat memberi perlawanan sengit kepada Pecco Bagnaia dalam perebutan gelar. Meskipun akhirnya gagal, performa Martin tetap konsisten hingga seri-seri akhir. Di awal musim mungkin dia belum panas, tapi begitu setengah jalan, biasanya Martin berubah jadi beast, ujar Carlo Pernat, pengamat MotoGP senior dari Italia. Catatan Jorge Martin di Brno. Brno juga punya sejarah manis bagi Martin. Di sirkuit ini, ia pernah meraih pole position dan podium di musim 2023, membuatnya selalu percaya diri setiap kembali ke Republik Ceko. Dalam wawancara terpisah, Jorge Martin sendiri menanggapi santai komentar Marquez. Senang mendengar Marc bilang begitu. Tapi saya tidak mau terlalu terbebani. Fokus saya adalah balapan demi balapan. Yang penting tetap konsisten, kata Martin sambil tersenyum. Peluang untuk mengejar masih terbuka lebar jika ia bisa memaksimalkan seri-seri berikutnya, termasuk Brno. Marc Marquez, tetap fokus, tapi waspada. Meski mengakui kekuatan Martin, Marc Marquez tetap menegaskan bahwa dirinya akan all out untuk menjaga keunggulan. Ia mengaku tak ingin lengah, meskipun secara perolehan poin sedang di atas angin. Kadang saat terlalu nyaman, justru di situ bahaya datang. Jadi saya tetap anggap setiap balapan seperti final, kata Marquez. Brno sendiri punya arti penting bagi Marc. Selain sebagai trek di mana ia sudah 3 kali menang di kelas MotoGP, sirkuit ini juga sering jadi titik balik dalam perebutan gelar. Kalau bisa menang di sini, biasanya mental semakin kuat untuk sisa musim, tambahnya. Ancaman dari Acosta dan Bezzecchi. Selain Jorge Martin, Marquez juga memberi perhatian khusus kepada dua nama lain, Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi. Pedro itu anak muda yang agresif, dan Bezzecchi mulai menemukan konsistensinya lagi setelah cedera, ujar Marc. Khusus Acosta, Marc mengaku sempat terkejut dengan kecepatan Rocky asal Spanyol itu di beberapa seri terakhir. Dia belajar cepat, dan itu selalu berbahaya. Acosta sendiri saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara dan mulai rutin naik podium. Sementara Bezzecchi, setelah mengalami masa sulit di awal musim, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Atmosfer di paddock semakin panas. Dengan semakin ketatnya persaingan, paddock MotoGP jelang MotoGP Ceko 2025 terasa jauh lebih hidup. Menurut laporan media Italia, hampir semua tim membawa update penting ke Brno, baik dari sisi aerodinamika maupun perangkat elektronik. Ducati Lenovo Team, misalnya, disebut membawa fairing baru yang lebih ramping. Sementara Yamaha mencoba komponen elektronik terbaru demi mengejar ketertinggalan dari Ducati dan KTM.
Bahkan KTM Racing juga tak tinggal diam. Tim asal Austria itu berusaha mengoptimalkan mesin RC16 untuk mengimbangi Ducati di trek-trek cepat seperti Brno. Musim ini seperti roller coaster. Tidak ada yang benar-benar dominan 100%. Itu yang membuatnya seru, komentar Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP. Fans antusias menyambut pertarungan baru. Di luar lintasan, antusiasme fans MotoGP juga semakin membara. Berdasarkan laporan resmi panitia, tiket MotoGP Ceko 2025 sudah terjual 95% sebelum race week dimulai. Media sosial pun ramai membicarakan duel baru antara Marquez dan Martin, yang disebut-sebut bisa jadi rivalitas panas musim ini setelah era Marquez versus Bagnaia. Tagar Marquez versus Martin mulai trending sejak sesi latihan bebas pertama di Brno. Rossi dan Marquez mungkin sudah berlalu, sekarang giliran Martin yang jadi penantang utama, tulis salah satu netizen di X. Akankah ramalan Mark terbukti? Pertanyaan besarnya kini, apakah prediksi Marc Marquez soal kebangkitan Jorge Martin akan benar-benar terbukti? Ataukah justru Marc kembali membuktikan diri sebagai penguasa Brno? Yang jelas, MotoGP Ceko 2025 bukan sekadar soal siapa tercepat, tetapi tentang siapa yang paling siap mental dan strategi untuk menguasai paruh kedua musim. Seperti kata Marquez, musim ini belum selesai. Semua masih bisa berubah. Sementara itu, Marc Marquez tantang diri sendiri, incar kemenangan keempat di MotoGP Ceko, Brno bukan sekadar lintasan biasa. Marc Marquez kembali menegaskan dirinya bukan tipe pembalap yang mudah puas. Meskipun saat ini memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan selisih poin aman, Baby Alien tetap memasang target tinggi saat balapan MotoGP Republik Ceko yang digelar akhir pekan ini, meraih kemenangan keempatnya di Brno. Bagi Marquez, Brno bukan sekadar sirkuit dalam kalender balap. Trek yang dikenal dengan kombinasi tikungan cepat dan sektor menuntut ini punya cerita panjang dalam perjalanan karir sang juara dunia 8 kali. Brno selalu punya tempat spesial untuk saya. Tapi musim ini, saya ingin lebih. Saya ingin catatan baru, kemenangan keempat di kelas MotoGP, ucap Marquez saat sesi jumpa pers jelang race. Jika berhasil, Marquez tidak hanya mengukir sejarah pribadi, tapi juga semakin mengunci peluang merebut gelar dunia ke-9-nya musim ini. Brno, sirkuit yang menantang tapi bersahabat bagi Marquez. Sirkuit Masaryk Brno memiliki karakter unik. Trek sepanjang 5,4 km ini memiliki total 14 tikungan, dengan variasi sektor stop and go serta tikungan flowing cepat. Menariknya, dari semua sirkuit yang kerap masuk kalender MotoGP, Brno dianggap salah satu yang paling teknis. Setiap pembalap dituntut piawai dalam menjaga ritme, khususnya di sektor terakhir yang sering jadi penentu. Namun buat Marquez, semua tantangan itu justru jadi pemantik semangat. Rekor pribadinya di Brno pun tergolong impresif, 3 kali menang di kelas MotoGP, ditambah 2 kemenangan di kelas Moto2. Kemenangan terakhir Marquez di Brno terjadi pada 2019, sebelum serangkaian cedera membuatnya absen dari podium utama di sirkuit ini. Kini, dengan kondisi fisik yang kembali prima dan dukungan penuh dari Ducati Lenovo Team, Marquez siap mengulang memori manis itu. Saya sudah mempelajari data dari musim lalu dan tahun ini. Kami punya peluang besar, meski rival-rival tentu tak akan diam saja, katanya. Rivalitas semakin ketat. Meski Marquez datang sebagai favorit, bukan berarti jalannya race nanti akan mudah. Setidaknya ada 5 nama besar yang siap menjaga langkahnya. Francesco Bagnaia, Pedro Acosta, Jorge Martin, Fabio Quartararo, dan Marco Bezzecchi. Bagnaia, yang kini bersaing ketat di klasemen, bahkan secara terang-terangan menyebut Brno sebagai salah satu trek favoritnya. Saya suka Brno. Tahun lalu saya hampir menang di sini, dan musim ini saya ingin membalas kegagalan itu, ujar Bagnaia. Namun Marc Marquez tetap tenang menghadapi semua tekanan itu. Dengan gaya khasnya, ia berkata, "Semua orang punya peluang. Tapi saya datang bukan untuk posisi kedua." Ducati fokus total. Yang membuat posisi Marquez semakin solid adalah dukungan penuh dari Ducati. Sejak paruh kedua musim ini, Ducati diketahui membawa update besar-besaran untuk Desmos Edici EP25. Mulai dari aerodinamika hingga perangkat elektronik, semua dioptimalkan untuk mengakomodasi gaya balap Marquez yang agresif namun kini lebih terkontrol. Menurut Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, target utama Ducati di Brno bukan hanya kemenangan, tapi juga dominasi. Marc adalah andalan kami. Tapi kami ingin 2 motor Ducati Lenovo di podium. Itu akan jadi sinyal kuat menjelang seri-seri akhir musim,
kata dalinya. Selain Marquez, rekan setimnya Fabio Di Giannantonio juga diharapkan tampil kompetitif. Namun spotlight tetap tertuju pada Marc, yang dianggap membawa Ducati ke level baru. Persiapan fisik dan mental Marquez. Usai seri Sachsenring, Marquez mengaku mengambil waktu istirahat sejenak sebelum fokus kembali menatap Brno. Kuncinya adalah datang ke Brno dalam kondisi 100% siap, secara fisik dan mental. Trek ini panjang dan menguras tenaga. Tidak bisa hanya mengandalkan motor, ujar Marquez. Ia juga menambahkan bahwa saat ini ia berada dalam kondisi terbaik sejak comeback dari cedera panjang 2 tahun lalu. Sekarang saya merasa seperti Marc yang dulu lagi. Tapi lebih dewasa, lebih sabar, tambahnya dengan senyum kecil. Antusiasme fans membeludak. MotoGP Ceko 2025 disebut sebagai salah satu seri dengan penjualan tiket tercepat musim ini. Menurut panitia, lebih dari 70.000 tiket sudah ludes hanya dalam 2 minggu. Tak heran, karena kehadiran Marquez sebagai bintang utama menjadi magnet tersendiri. Banyak fans dari Spanyol, Italia, bahkan Asia Tenggara datang langsung ke Brno hanya untuk menyaksikan aksi Baby Alien dari dekat. Di media sosial, tagar Marquez Brno Challenge ramai berseliweran, menandakan besarnya antusiasme penggemar menantikan apakah Marquez bisa meraih kemenangan keempatnya di sirkuit ini. Akankah catatan sejarah bertambah? Dengan segala persiapan matang dari tim, kondisi fisik yang fit, serta motivasi pribadi, peluang Marquez untuk menambah koleksi kemenangannya di Brno terbuka lebar. Namun seperti yang sering ia katakan sendiri, dalam balapan, semuanya bisa terjadi. Tapi saya suka tantangan. Saya selalu suka menantang diri sendiri. Apakah akhir pekan ini akan jadi milik Marquez lagi? Ataukah Bagnaia, Acosta, atau nama lain berhasil mencuri kemenangan dari sang alien? Yang pasti, MotoGP Republik Ceko 2025 siap menyuguhkan pertarungan seru, bukan sekadar soal mesin, tapi juga soal mental, strategi, dan siapa yang paling kuat menahan tekanan hingga garis finish. Sementara itu, Marc Marquez tegaskan satu syarat untuk rekonsiliasi dengan Valentino Rossi. Ego boleh besar, tapi harga diri nomor 1.